Biarlah nama-Mu selalu dipuji dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau layak menerima setiap pujian dari setiap kami ya Tuhan. Karena terlalu banyak Engkau mengerjakan hal dalam hidup kami. 2000 tahun yang lalu, Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Menggantikan kami, seharusnya kami yang menanggung semuanya atas dosa-dosa kami. Tetapi Engkau rela mati bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan yang Engkau kerjakan bagi kami ya Tuhan. Dan hari ini, kalau kami boleh ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menjamah setiap hati kami. Memberikan pengertian bagi kami Tuhan untuk bagaimana kami boleh memahami firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu itu boleh berakar, boleh bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam keterbatasan hamba-Mu, biarlah Engkau boleh berkarya dalam hidup hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan. Perjalannya penyampaian firman ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang boleh mengambil alih waktu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman semua. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan. Walaupun ya mungkin capek ya karena kemarin ada latihan sampai malam, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan saat siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Kalau kita memasuki bulan minggu ini, maka kita akan teringat dengan satu perayaan yang besar dalam sejarah kekristenan, yaitu berkenaan dengan Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung dan Paskah. Dan bahkan minggu-minggu ini juga dinyatakan dalam sejarah gereja bahwa ini adalah minggu-minggu yang disebut dengan Minggu Palma. Minggu Palma itu adalah suatu penyambutan untuk bagaimana Yesus berkarya di kayu salib. Ini adalah minggu-minggu masa kesengsaraan. Oleh karena itu, dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus bagi kita semua. Oleh karena itu kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-21. Yang sudah dapat boleh katakan amin. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Untuk firman hari ini saya mengambil satu tema, judul substitusi dari Kristus, atau kalau bisa disederhanakan pertukaran yang menyelamatkan, atau Kristus sebagai pengganti bagi setiap kita orang-orang berdosa. Sudah dapat? Amin. Mari kita baca secara bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berbahagialah setiap kita yang membacakan firman Tuhan, mendengar, bahkan melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, kalau kita memasuki Minggu Palma ini, minggu di mana kita akan memperingati bagaimana Yesus berkarya di kayu salib, maka pada saat ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, satu ayat saja yang akan kita renungkan, yang akan kita dengarkan
untuk beberapa menit ke depan, yaitu berkenaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Sedikit latar belakang daripada tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, kalau kita melihat ternyata penerima dari Korintus ini yang ditulis oleh Paulus ini adalah jemaat yang ada di Korintus. Ternyata untuk kitab Korintus itu sendiri berkenaan dengan keadaan jemaat pada saat itu, jemaat Korintus adalah orang-orang yang paling banyak masalahnya. Jemaat Korintus ini memiliki banyak masalah lebih daripada jemaat-jemaat yang lain. Seperti jemaat Efesus, jemaat Filipi, jemaat Kolose. Jemaat Korintus adalah jemaat yang paling banyak masalah. Ada masalah penyembahan berhala, ada masalah perbedaan golongan, ada banyak. Ada perbedaan bagaimana mereka menganggarkan apa yang mereka punya berkenaan dengan karunia-karunia yang mereka punya. Namun ada satu tujuan yang paling spesifik di mana Paulus harus menuliskan ini kepada jemaat Korintus, yaitu untuk memberikan suatu pemahaman yang benar kepada jemaat Korintus bahwa keselamatan, pembenaran diterima oleh orang-orang berdosa bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena karya yang dikerjakan oleh Kristus. Melalui apa? Melalui iman kepadanya. Oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan kita akan melihat beberapa poin berkenaan dengan substitusi dari Kristus atau pertukaran atau pengganti yang menyelamatkan. Yang pertama, Kristus yang tak berdosa. Kalau kita melihat di ayat yang 21 bagian A, dikatakan dia yang tidak mengenal dosa. Dia ini siapa? Dia ini Kristus itu sendiri. Dia yang tidak mengenal dosa. Mengenal, ini apa maksudnya yang dimaksud dengan mengenal ini? Apakah justru Yesus tidak mengerti apa itu dosa? Tidak mengenal itu dosa itu apa? Tidak tahu itu dosa apa? Tetapi Paulus dalam hal ini tidak mau menunjukkan bahwa Yesus itu tidak tahu dosa. Yesus tahu dosa. Tetapi spesifik berkenaan dengan tidak mengenal ini artinya Yesus tidak pernah terlibat dalam perbuatan dosa itu sendiri. Di dalam pengalaman, yaitu kalau kita pernah mendengar kata ginosko, kalau dalam bahasa Yunani itu ginosko artinya mengenal, mengetahui, itu juga bisa mengenal secara pengalaman. Contohnya saya mengenal Kak Billy gitu ya. Mengenal bukan hanya sekedar saya tahu Kak Billy, Kak Billy. Tetapi ada jauh lebih pengertian dari sekedar mengenal. Artinya apa? Di dalam perjalanan pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya pernah komunikasi dengan Kak Billy, ada mengerjakan sesuatu dengan Kak Billy. Itu yang disebut dengan ginosko. Nah, Yesus dikatakan di sini bahwa dia tidak pernah terlibat atau bahkan tidak pernah mengambil bagian dalam dosa itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam hal ini. Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa ternyata ketika Paulus mengatakan ini, itu pada saat yang sama kita melihat bahwa ini menunjukkan pada ketidakcemaran Kristus. Yesus itu tidak berdosa. Sekalipun kita membaca tadi, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Sekalipun ayatnya terdengar agak sulit untuk dipahami, tetapi dalam hal ini Paulus tidak memaksudkan bahwa Yesus berdosa, tetapi Yesus tidak pernah tercemar oleh yang namanya dosa. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat sebenarnya dalam perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai kitab Maleaki, maka kriteria syarat bagi sebuah korban atau seekor korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan, maka ada satu yang mutlak gak bisa diganggu gugat, yaitu tanpa cacat, tanpa noda. Itu adalah satu hal yang mutlak, baik apapun, baik kambing, baik domba, baik lembu, harus yang tidak bercacat. Nah, Yesus menggenapi satu penggenapan yang sempurna dalam ketidakcemaran. Mengapa demikian? Karena banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah pribadi yang sempurna yang tidak pernah tercemar oleh dosa. Sekalipun ia dicobai, kalau kita membaca dalam Matius pasal 4, di situ Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai. Ada 3 pencobaan yang
iblis gunakan untuk menjatuhkan Yesus. Supaya bagaimana Yesus tidak menggenapi rencana Bapa atas dunia ini. Tetapi kita membaca di dalam Matius pasal 4, Yesus sempurna. Yesus tidak jatuh. Yesus bahkan menunjukkan suatu keteladanan bagi kita bahwa sekalipun ada 3 pencobaan, iblis sangat kreatif di situ. Bahkan 3 pencobaan, iblis mengetahui keadaan Yesus yang sedang lapar, mencobai mengubah batu menjadi roti. Membawa kebumbungan bait Allah, memperlihatkan semua kemegahan dunia. Tetapi di situ justru Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dialah sang teladan yang sempurna itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, karena Kristus yang tak berdosa itu, maka dia adalah dasar dari keselamatan kita sendiri. Mengapa? Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini tanpa terkecuali yang memiliki kesempurnaan seperti Yesus. Oleh karena itu jugalah mengapa Yesus harus menjadi manusia. Kenapa enggak harus menjadi Allah saja, harus Allah saja, enggak harus menjadi manusia untuk menyelamatkan. Bukankah Yesus itu maha kuasa? Kalau Yesus maha kuasa, bisa enggak Yesus menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa harus turun jadi manusia, bahkan capek-capek mati di kayu salib, bisa enggak? Mungkin kebanyakan dari antara kita berkata bahwa bisa. Yesus bisa melakukan itu. Tetapi perlu kita pertimbangkan bagaimana mungkin Yesus melakukan satu hal yang bertentangan dengan sifatnya sendiri. Yesus sudah katakan bahwa upah dosa ialah maut. Kalau Yesus enggak mengorbankan dirinya untuk mati, kalau dia hanya sebatas Allah saja, dia enggak menjadi manusia, bagaimana Allah bisa mati? Dia harus menjadi manusia. Maka dari itu, tidak ada satu pribadi, satu sosok pribadi yang seperti Yesus di dunia ini. Maka dari itu kita pernah mendengar yang namanya tabula rasa, bukan? Pernah mendengar istilah tabula rasa? Oh enggak pernah. Tabula rasa itu mereka mempercayai bahwa ketika seorang bayi lahir, dia seperti kertas putih yang tak ada coretannya. Yang bersih, tak ada noda. Mereka memahami seperti itu. Tetapi Alkitab mengatakan ketika manusia lahir ke dunia sudah dinyatakan berdosa. Bahkan dalam kitab Mazmur dikatakan sejak dalam kandungan saja Daud sudah diperanakkan dalam dosa. Berarti ketika masih di kandungan sudah berdosa, apalagi sudah keluar. Nah, oleh karena itu tidak ada satu pribadi yang menyandingi Yesus Kristus sebagai pertukaran yang dapat menyelamatkan semua orang berdosa. Hanya Yesus saja. Oleh karena itu, mengapa Yesus harus menjadi manusia? Supaya Yesus bisa mati. Kalau dia hanya sebatas Allah, dia nggak bisa mati. Nah, bahkan Yesus sendiri adalah satu pribadi yang tidak tercemar oleh dosa. Sekalipun ia dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Oleh karena itu, ada satu kutipan dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kalau di sini yang saya buat warna merah ini, itu berbuat dosa. Kalau berbuat dosa itu kan sebuah kata kerja, bukan? Tetapi ini bukan menunjukkan sebuah kata kerja, tetapi ini menunjukkan sebuah kata benda. Bahwa Yesus tidak punya dosa. Itu sebenarnya yang mau dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Bahwa Yesus itu sebenarnya tidak punya dosa. Sekalipun dia dicobai di padang gurun, dia tidak punya dosa sama sekali. Oleh karena itu, itulah yang menjadi dasar keselamatan kita. Bahwa kita bisa diselamatkan dengan apa? Dengan iman kepada Yesus. Tanpa Yesus, tanpa iman kepada Yesus, maka semua hal yang kita kerjakan, baik kebaikan kita, kelihayan kita, itu tidak akan pernah berguna di mata Allah. Karena apa? Karena kita dikatakan Paulus bahwa kita adalah seteru-seteru Allah.
musuh dari Allah. Semua orang di dalam dunia ini adalah orang-orang yang cemar, orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang memberontak, itu yang Alkitab katakan tentang keadaan manusia. Bahkan di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan bahwa oleh satu orang maka semua orang tercemar. Oleh apa? Oleh dosa. Oleh siapa? Oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Oleh karena Adam dan Hawa lah, maka semua manusia tanpa terkecuali, baik dia Kristen maupun agama yang bukan Kristen, dia tercemar yang namanya dosa. Tidak ada yang murni, tidak ada yang namanya konsep tabula rasa. Semua tercemar dalam keadaannya sebagai orang-orang berdosa. Oleh karena itu, karena semua orang berdosa, maka siapa yang bisa menyelamatkan orang berdosa selain daripada orang yang tidak berdosa? Hanya orang yang tidak berdosalah yang sanggup menyelamatkan orang yang berdosa. Namun hari-hari ini walaupun kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, melalui Yesus dengan iman kepada Yesus kita bisa selamat, tetapi tanpa dipungkiri juga seringkali kita juga berlomba untuk melakukan kebaikan dengan satu tujuan untuk apa? Supaya bisa selamat. Tanpa dipungkiri ada orang-orang yang seperti itu. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Supaya apa? Supaya saya itu dianggap benar oleh Allah. Supaya apa? Supaya itu bisa benar di hadapan Allah. Apakah seperti itu? Kebenaran kita hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus. Bagaimana dengan perbuatan kita? Apakah dengan demikian kita nggak akan berbuat baik lagi? Kita memang harus dituntut berbuat baik. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tentunya kehidupan kita harusnya berubah. Kehidupan kita harusnya tidak sama dengan kehidupan sebelum diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Kristus menjadi satu pribadi yang tak tercemar oleh dosa dan dia sendiri adalah dasar dari keselamatan kita sendiri atau sumber dari keselamatan kita sendiri. Oke. Oleh karena itu saya membuat satu kutipan dari apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa keselamatan tidak bisa datang dari manusia biasa, harus dari pribadi yang sempurna. Yesus memang manusia biasa, tapi bukan hanya sebatas manusia biasa, tetapi Yesus juga sebagai Allah. Jadi di dalam diri Allah, di dalam diri Yesus terdapat dua kodrat, kodrat ilahi dan kodrat insani. Ada sebagai manusia, ada sebagai Allahnya. Pada saat kapan kita mengetahui bahwa dia sebagai manusia? Ketika dia sedih, ketika dia sedang lapar, ketika dia sedang menangis. Itu menunjukkan atribut-atribut dari kemanusiaan. Pada saat kapan kita bisa tahu bahwa dia itu adalah Allah? Dari karya-karya yang dikerjakan. Mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Selain daripada Allah. Siapa yang bisa melakukan mujizat selain daripada Allah? Dari situ kita bisa melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sempurna. Sekalipun dia manusia, tetapi dia juga Allah itu sendiri. Kristus satu-satunya pribadi yang sempurna yang dapat menyelamatkan setiap orang berdosa. Oleh karena itu, dari yang pertama ini kita bisa ambil satu penerapan dari poin yang pertama, yaitu harusnya sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, harusnya kita hidup dengan rasa hormat kepada Kristus yang kudus. Setiap bulan kita memperingati bagaimana Yesus berkarya bagi kita di kayu salib dengan perjamuan kudus. Tetapi seberapa banyak kita yang betul-betul mengambil satu sikap hati yang benar bahwa itu adalah satu pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hanya kita sendiri yang dapat menilai itu. Apakah kita melakukan itu dengan suatu kesungguhan hati atau memang juga karena suatu rutinitas saja. Hanya orang-orang yang betul-betul merasakan
karya Tuhanlah yang dapat menunjukkan rasa hormat itu sendiri. Kalau orang yang tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan pernah berkarya dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah menunjukkan yang namanya rasa hormat. Pasti dilakukan, ya sudah karena ini sebuah rutinitas, ini adalah sebuah kebiasaan, maka dilakukan. Rasa hormat bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan, tapi apa yang bersumber dari hati kita. Kristus yang menggantikan kita bukan pribadi yang biasa, dia tak bercacat, tak berdosa, namun sempurna dalam keberadaannya. Oleh karena itu, hendaknya setiap kita tidak meremehkan apa yang sudah Yesus kerjakan. Ketika ada satu momen di mana kita mengingat Yesus, apa yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, harusnya kita mengambil satu sikap yang betul-betul menghayati apa yang Yesus kerjakan. Itu yang namanya menunjukkan rasa hormat. Seperti apa yang saya katakan tadi, apakah ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita bebas berbuat sebebas-bebasnya, baik dosa, baik ya weslah, melakukan apa saja yang kita mau. Tetapi Alkitab justru mengatakan bahwa kita pun harus kudus. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita mempercayai Allah yang kudus, maka orang yang mempercayai itu pun harus kudus. Itu adalah penerapan yang pertama. Yang kedua, kita bisa menerapkan dari poin yang pertama ini bahwa kita pun jangan pernah mengandalkan diri untuk selamat. Seperti apa yang saya katakan tadi. Seringkali kita tanpa sadar kita melakukan hal kebaikan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita dianggap benar oleh Tuhan. Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Tanda kutip seperti itu. Tetapi justru Paulus katakan dalam Efesus 2 ayat 8-9 bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Melalui apa? Apa media yang Tuhan sediakan bagi kita? Melalui iman. Iman kepada Yesus. Oleh karena itu, mari kita arahkan. Percaya itu, mungkin seringkali orang menganggap satu kata percaya ini dengan satu pandangan yang salah. Oh percaya, oh saya percaya dia. Oh dia ada, iya betul. Tapi yang Alkitab katakan tentang percaya tidak hanya sekedar tahu. Oh Yesus itu adalah Tuhan. Betul. Bahkan setan-setan pun mengaku bahwa tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan tapi mereka gemetar. Tetapi percaya dalam Alkitab itu mengandung 3 unsur di dalamnya. Baik intelek maupun emosional maupun aksi. Motorik kita, tindakan kita itu pun menentukan bagaimana kita disebut sebagai orang percaya. Apakah pikiran kita betul-betul menyadari bahwa Kristus itu adalah Tuhan atau bahkan merasakan bahwa betul-betul Kristus itu adalah Tuhan. Itu yang disebut dengan percaya dalam Alkitab. Itu poin yang pertama, Kristus yang tak berdosa dasar dari keselamatan kita. Yang kedua kita mau lihat, Kristus menanggung dosa kita. Kalau di dalam 21 ayat 21 bagian B dikatakan setelah ayat yang tadi ya, setelah kata-kata yang tadi, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ini adalah suatu perwujudan kasih yang radikal. Jadi bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya kepada setiap orang berdosa, yaitu dengan mati di kayu salib. Yesus bukan hanya sebagai Allah yang kasih, tetapi Dia juga Allah yang adil. Maka ketika kita memandang salib, kita melihat ada 2 natur Allah di dalamnya, kasih dan keadilan bersatu. Dari mana kita bisa melihat kasih Allah ditunjukkan dalam karya salib? Ketika Dia mengorbankan dirinya, menggantikan kita semua. Dari mana kita bisa melihat bahwa Dia adalah Allah yang adil? Dia mati untuk dosa-dosa kita. Kita melihat dari situ bahwa Allah sangat mengasihi kita dengan memberikan
dirinya untuk digantung di kayu salib. Oleh karena itu, kalau kita melihat sebenarnya penjelasan yang tadi, dibuatnya menjadi dosa bukan berarti bahwa Yesus itu menjadi orang berdosa. Yesus tidak pernah disebut sebagai orang berdosa. Justru Yesus adalah pribadi yang sempurna. Maka dari itu ketika saya melihat ayat ini adalah satu ayat yang rada-rada sulit, iya, rada-rada mudah, ya jadi ada seimbang gitu ya. Jadi ketika kita melihat bahwa ternyata ketika Paulus mengatakan dibuatnya menjadi dosa karena kita, bukan berarti bahwa Yesus menjadi pendosa, bukan. Tetapi Yesus menjadi representasi dosa-dosa manusia. Yesus menjadi penanggung dari setiap dosa-dosa kita. Artinya apa? Yesus menggantikan kita di kayu salib untuk menanggung murka Allah. Ditimpakan semua kepada Yesus. Harusnya kepada kita, tetapi Yesus rela menjadi substitusi, menjadi pengganti, menjadi pertukaran antara kita dan dia. Dia rela menggantikan kita di kayu salib. Supaya apa? Supaya dengan satu tujuan nanti di akhir. Yesus menggantikan, itu adalah satu kebenaran yang radikal, yang sulit untuk kita bantah bahwa dalam sejarah, arkeologi pun menunjukkan bahwa Yesus betul-betul mati di salib. Menunjukkan apa? Bahwa Yesus bukan hanya sekedar berkata mengasihi, tetapi juga menunjukkan dalam satu tindakan yaitu berkorban. Namun bagaimana dengan kita? Seringkali kita juga kan, aku mengasihimu. Atau mungkin dengan satu, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mungkin pernah kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah berkorban bagi Tuhan. Jangankan berkorban untuk Tuhan, kita punya saat-saat yang saat teduh aja, berdoa, kita ngambil satu waktu momen kita bersekutu dengan Tuhan, itu pun menjadi satu pertanyaan. Bagaimana kita dengan lantang, aku mengasihi engkau Yesus. Apakah itu bentuk representasi dari orang yang mengasihi Tuhan? Kristus menjadi penanggung dari dosa-dosa kita. Kristus menanggung murka Allah, dia harus mati, dia harus dipukul, dia harus diludahi, dia harus disalibkan di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita menerima perdamaian dengan Bapa di sorga. Kenapa? Karena setelah kejatuhan Adam dan Hawa, hubungan manusia dan Allah itu menjadi terpisah, menjadi renggang. Karena hamartia tadi, karena ada satu tujuan yang Allah harapkan dari manusia, ternyata itu menjadi menyimpang. Maka dari itulah satu istilah Yunani yang dikatakan hamartia, atau meleset dari sasaran. Itu yang disebut dengan dosa. Oleh karena itu, kita yang harusnya menanggung pemberontakan kita, dosa-dosa kita, itu semua dituangkan ke pribadi Yesus. Bukankah ini satu pengorbanan yang luar biasa bagi kita? Yesus diperlakukan seolah-olah ia orang berdosa, tetapi dia tidak bersungut-sungut tuh. Kalau kita tahu, bahkan Alkitab juga katakan bahwa orang yang tergantung di kayu salib itu adalah sebuah penghinaan. Orang yang tergantung di kayu salib itu khusus hanya untuk orang-orang yang memberontak. Bagaimana mungkin Yesus yang tidak ada nodanya sama sekali, dia masuk dalam kelompok pemberontak, dalam kelompok orang-orang yang paling hina. Bahkan Alkitab katakan orang yang tergantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Bayangkan, Yesus saja yang tidak pernah melakukan apa-apa, dia harus menanggung semua itu di kayu salib. Untuk apa?
untuk kita semua. Bagaimana Yesus sudah berjuang, bagaimana Yesus sudah mengorbankan segalanya, bahkan hidupnya bagi kita semua. Hanya orang-orang penjahat dan pemberontaklah yang harus disalib, bukan Yesus. Tetapi untuk kita semua, Yesus rela menggantikan itu. Yesus rela sekalipun dalam hatinya sebenarnya ketika kita membaca dalam Alkitab, ketika di Taman Getsemane, kan ada suatu peristiwa yang unik kan di situ. Ketika dia sudah mau kesalib, Yesus ada berdoa di Taman Getsemane. Bahkan keringatnya seperti darah bercucuran. Itu adalah suatu tingkat, ya bisa dikatakan depresi ya. Bagaimana Yesus sangat takut untuk menghadapi itu. Bahkan Yesus sempat berdoa, Tuhan sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kenapa kok Yesus bisa mengatakan hal seperti itu? Sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Sekiranya cawan ini tidak aku tanggung. Tetapi di akhir dari doa Yesus mengatakan, tetapi jadilah kehendakmu. Wow, suatu ungkapan yang cukup luar biasa kalau kita merenungkan itu. Walaupun dalam kepedihan hati yang paling mendalam, Yesus melakukan itu, tetapi dia tetap mengerjakannya untuk kita semua. Yesus menjadi terkutuk, Yesus menjadi satu penghinaan. Yesus menanggung murka-murka karena pelanggaran-pelanggaran kita. Itulah uniknya Yesus. Di agama apapun kita tidak menemukan sosok pribadi seperti Yesus yang rela mati untuk umat-umatnya. Kalau kita melihat sepintas, pasti kita harus memberi persembahan ini supaya apa? Supaya hujan diturunkan. Betul bukan? Kita harus kasih ini supaya apa? Supaya kita diberkati. Tetapi tidak ada satu pun dalam sejarah pun yang menunjukkan pribadi yang seperti Yesus yang rela mau menggantikan umatnya, tidak ada. Hanya Yesus, hanya pribadi Yesus sendiri, tidak ada yang lain. Oleh karena itu kita melihat bahwa ketika Kristus menanggung dosa kita, maka itu adalah perwujudan kasih yang sangat besar. Kalau kita melihat sepintas penggunaan kata kasih di dalam Alkitab, maka sebenarnya ada tiga. Tapi ada seorang filsuf menggolongkan itu menjadi 4. Tapi Alkitab hanya gunakan 3, termasuk kasih agape ini. Kalau kasih agape inilah yang Allah kenakan kepada manusia. Ketika kita membaca dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebenarnya kalau kita mau melihat besar, kata besar enggak ada di Alkitab itu. Tetapi kata agape ini, kata agapao ini menggabungkan satu konsep kasih yang sangat besar. Kasih yang tak terbatas, kasih yang rela berkorban sekalipun objek yang dikorbankan itu tidak layak untuk menerima. Itu adalah kita. Sebenarnya kita enggak ada yang layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi untuk menunjukkan kasihnya kepada kita, dia mati tergantung di kayu salib. Ia tidak hanya memikul dosa kita, tetapi juga menanggung hukuman seolah-olah dia adalah pelakunya. Bukan hanya sekedar memikul dosa kita, tetapi dia menanggung murka yang begitu dahsyat itu. Untuk apa? Untuk kita semua, tidak lain untuk kita semua. Sebagaimana juga kitab Yesaya dalam Yesaya 53 ayat yang ke-5 sampai 6 dikatakan, tetapi dia terluka oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua orang telah sesat seperti domba, masing-masing telah berpaling kepada jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua.
Ternyata jauh sebelum Yesus mati di kayu salib, sudah ada satu pemberitaan tentang dia, bagaimana dia akan menggantikan kita di kayu salib. Dia menjadi substitusi bagi kita untuk menanggung murka Allah. Dia kenakan kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, salib bukan sekedar lambang kasih, tetapi tempat di mana Allah menanggungkan murkanya sendiri demi menyelamatkan kita. Jadi kita memandang salib sebagaimana yang saya katakan, kita memandang dua atribut Allah di sana. Ada kasih dan keadilan Allah. Ini menjadi satu, apalagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Ini adalah satu hari besar dalam kekristenan, khususnya kita semua yang merayakan itu. Mari kita hayati itu menjadi suatu peringatan yang sangat besar bagi hidup kita. Bagaimana Yesus sudah berkarya bagi hidup kita. Oleh karena itu kita akan melihat penerapan praktis seperti apa yang perlu kita lakukan dari poin yang kedua ini. Yang pertama, jangan kita menganggap rendah yang namanya dosa. Yesus harus sampai mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Yesus harus sampai mati di kayu salib untuk apa? Untuk ganjaran dari dosa itu. Karena apa? Begitu dahsyat dosa ini. Tapi anehnya, seringkali juga kita begitu nyaman dengan yang namanya dosa. Dosa itu enak. Enak bagi tubuh kita, bagi tubuh jasmani ini. Tapi tahukah kita, Kristus harus mati di kayu salib untuk dosa itu sendiri. Bagaimana dahsyatnya dosa ini merusak apa yang sudah dikerjakan Allah di dalam dunia ini. Dosa ini sangat merusak ciptaan, betul. Lingkungan iya, perempuan iya, laki-laki iya. Kan kita baca di dalam Kejadian pasal 3 kan, berdampak bagi laki-laki iya, laki-laki harus bekerja keras. Mengapa bekerja keras hari ini? Karena itu. Mengapa perempuan harus sakit bersalin? Ya karena dosa itu. Mengapa ular harus menjulur? Karena itu. Mengapa ada rumput-rumput, semak duri? Ya karena itu, karena dosa itu. Ternyata dosa merusak semua ruang lingkup dalam alam semesta ini. Oleh karena itu, jika dosa yang membuat Kristus yang kudus itu harus memikul salib, maka tidak ada dosa yang patut ditoleransi. Gak ada satu dosa yang, ini kayaknya dosa kecil, gak terlalu banyak lah. Di dalam Alkitab, tidak ada satu catatan Alkitab yang mengatakan bahwa ada dosa besar, ada dosa kecil. Semua dosa sama di hadapan Allah. Gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Semua sama dosanya. Oleh karena itu, mari kita renungkan. Mungkin orang lain gak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin kita melakukan satu hal-hal yang mungkin tidak berkenaan dengan hati Tuhan. Mungkin kita melakukan satu perbuatan yang mungkin teman kita, bahkan teman di kursi kita gak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin kita datang ibadah, kita kelihatan orang yang penyembah yang benar. Tetapi bagaimana kita di rumah kita, di tempat-tempat di mana orang tidak ada, apa yang kita lakukan? Perlu kita selidiki itu. Supaya apa? Supaya kita layak sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita masih nyaman dengan dosa, ada satu ilustrasi yang tepat sekali untuk menggambarkan bagaimana orang yang diselamatkan oleh Tuhan dalam menyikapi dosa. Ini seperti ayam dan bebek. Semua tahu ayam dan bebek? Ada yang suka makan bebek? Ayam ketika masuk dalam air, maka dengan semua kekuatannya dia akan mengepakkan sayapnya. Supaya apa? Supaya dia keluar dari air. Tapi berbeda dengan bebek. Ketika dimasukkan ke dalam air, menikmati itu air. Pernah melihat bebek di dalam air? Pasti langsung menikmati arusan air, bahkan masuk-masuk gitu ya, mandi-mandi. Tapi berbeda dengan ayam. Ayam itu bagaikan orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika dia
melakukan dosa atau jatuh dalam dosa, maka dia akan cepat-cepat untuk keluar dari dosa itu. Dia akan dengan sekuat tenaga keluar dari perbuatan itu. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Seperti bebek tadi, dia ketika masuk ke dalam air, dia akan menikmati, wah betapa sejuknya, betapa nikmatnya aliran air ini. Kita yang mana? Apakah kita seperti bebek atau seperti ayam? Hanya kita sendiri yang bisa menjawab itu. Bahkan di dalam kitab Roma, pasal 6 ayat 2 dikatakan, sekali-kali tidak, bukan kita telah mati terhadap dosa. Bukankah kita telah mati terhadap dosa? Artinya apa? Seperti ayam tadi, ketika kita, okelah, dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita akan ada jatuhnya. Betul, karena apa? Karena memang kita masih mendiami tubuh yang fana ini, kita pasti akan jatuh. Tapi bukan berarti kita akan mentoleransi itu. Oh ya sudah, karena jatuh ya jatuh aja gitu. Enggak. Tapi Alkitab katakan bahwa kita itu menyembah Allah yang kudus. Kita enggak bisa tinggal nyaman dalam ketidakkudusan kita. Ketika kita mempercayai Dia adalah Allah yang kudus juga, kita pun harus mati terhadap kedagingan kita, dosa-dosa kita. Bahkan seperti itu yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus melakukan 3 hal ini. Ingat, dia harus pikul salib, dia harus sangkal diri, dia harus mengikut aku. Pikul salib itu tidak mudah. Sangkal diri malahan. Wah, aku dulu. Jangan dia dulu. Seringkali kan kita mendahulukan diri kita daripada orang lain. Egois namanya, istilah singkatnya egois. Atau mungkin ada satu kata-kata motivator mungkin ya. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Pernah mendengar itu? Kita harus menjadi diri kita sendiri. Alkitab katakan kita tidak bisa hanya sampai sejauh kita menjadi diri kita sendiri. Alkitab katakan bahwa kita harus menjadi apa yang Tuhan mau. Bukan menjadi diri kita sendiri. Yang kedua yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita renungkan. Mari kita menghidupi keselamatan kita dengan ucapan syukur. Hanya orang-orang yang percayalah yang bisa menikmati keselamatan itu. Di luar orang yang tidak percaya, mereka tidak akan pernah bisa menikmati yang namanya anugerah itu. Hanya orang-orang percaya. Dibarengi dengan ketaatan. Karena Kristus menanggung murka yang seharusnya ditimpakan kepada kita, maka respon yang wajar yang harus kita tunjukkan yaitu penuh dengan ucapan syukur. Kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Taat mungkin suatu hal yang tidak mudah. Mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi bukan berarti karena sulit dilakukan kita enggak melakukan. Tapi kita terus belajar melakukan, jatuh, bangkit lagi. Seperti itu bukan yang dikatakan oleh kitab Amsal? 7 kali orang benar jatuh, 8 kali ia bangkit. Kehidupan kita sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan harusnya seperti itu. Sekalipun kita jatuh, tetapi kita pun pada akhirnya harus bangkit. Seperti apa yang dikatakan oleh 2 Korintus 5 ayat 15. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati. Jadi hidup kita sebenarnya itu bukan milik kita sebenarnya. Itu miliknya Tuhan. Tapi seringkali kita mempergunakan hidup kita sebagai milik kita sendiri. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah membeli kita dengan lunas. Berarti kita menjadi milik sang pembeli dong. Bukan milik yang dibeli. Tetapi seringkali kita juga mengenakan satu konsep yang salah. Bahwa kita seolah-olah berlaku bahwa milikku adalah milikku.
hidupku adalah milikku. Kita lupa bahwa Dia telah menebus dosa kita, bahwa Dia telah membeli lunas hidup kita. Jadi supaya nyata apa yang dinyatakan oleh 2 Korintus 5 ayat 15, marilah kita hidup untuk Tuhan. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi masih ingat? Atau ngantuk semua? Kalau ngantuk biar itu dilamakan. Masih ingat yang pertama? Yang pertama, apa? Kristus yang tak berdosa dan itu menjadi dasar keselamatan kita. Yang kedua, Kristus menanggung dosa kita. Dan yang ketiga, Kristus menjadi kebenaran kita di hadapan Allah. Mengapa Kristus menjadi kebenaran kita di hadapan Allah? Karena setelah kejatuhan manusia semua bobrok di hadapan Allah. Semua jahat di mata Allah. Tidak ada yang benar. Tetapi Kristus yang rela tergantung di kayu salib untuk kita semua, karena Dialah kita menjadi benar. Jadi ketika Bapa memandang manusia, bukan memandang manusianya, tetapi memandang Kristus yang tersalib untuk dosa-dosa kita. Bolehkah saya itu sebentar untuk itu analogikan? Ada yang bisa 2 orang yang bisa relawan, 2 orang relawan. 2 orang relawan. Nah ini enggak kuis. Hanya relawan aja, hanya mempergerakkan aja. Apa ditunjuk? Oke, Kak Wiwi. Tolong Kak Wiwi. Sama Daniel. Ini adalah sebuah peragaan bagaimana Allah, Bapa memandang kita sebagai orang-orang yang benar. Oke, Kak Wiwi bisa memperagakan bagaimana Yesus disalib? Oke, menghadap ke sini ya Kak. Oke, ke sini aja, menghadap ke sini. Daniel ada di itu, tolong Dan, di belakangnya. Jadi ketika Allah memandang manusia berdosa, bukan memandang Danielnya, bukan. Tapi memandang Yesus yang tersalib ini. Walaupun mungkin, oke, terima kasih Kak. Jadi ini adalah sebuah analogi bagaimana Allah memandang orang-orang yang dulunya cemar menjadi orang-orang benar. Kenapa mereka jadi benar? Karena Yesus. Karena Yesus yang menggantikan mereka di kayu salib. Walaupun analogi ini cukup mendukung ya tadi ya. Karena nggak bisa kelihatan gitu ya. Karena didukung dengan segala hal. Oke. Jadi kita menjadi punya identitas yang benar di hadapan Allah. Karena apa? Karena Allah memandang Yesus bukan kitanya. Tapi karena Yesus kita menjadi benar. Oleh karena itu kebenaran Kristus itu sendiri diberikan kepada kita. Karena apa? Karena Dia telah menggantikan kita untuk menanggung murka-murka yang dari Allah. Ini bukan sekedar pengampunan, tetapi status yang baru. Makanya kita ini adalah ciptaan yang baru. Kalau kita pernah membaca Alkitab kita, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi punya status yang benar di hadapan Tuhan. Kita benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena melalui iman kepada Yesus. Berarti kalau orang yang tidak punya iman kepada Yesus, dia tidak berada di balik Kak Wiwi tadi. Tapi dia akan sangat jelas bahwa dia adalah orang-orang yang cemar, orang-orang yang berdosa. Sebagaimana juga dikatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi keselamatan kita dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita punya skill, bukan karena kita punya segala hal, tetapi karena kita
mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Saya tidak tahu siapa di antara kita yang belum percaya. Mungkin dari mulut kita mengatakan aku percaya Yesus. Tetapi ketika kita mendengar yang tadi percaya itu melingkupi 3 unsur. Maka setiap kita bisa menilai siapa yang percaya di antara kita sendiri. Identitas baru sebagai orang benar memampukan kita untuk hidup dalam terang dan pengharapan. Jadi ketika Tuhan memberikan kita suatu identitas yang baru, maka kita pun melakukan aktivitas yang baru, bukan aktivitas yang lama. Menjadi suatu pertanyaan, apabila kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak diselamatkan. Menjadi pertanyaan, teman-teman. Kalau kehidupan kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka pertanyaan besar bagi kita, apakah kita orang-orang yang diselamatkan Tuhan apa enggak? Mungkin ada orang yang lihat ataupun orang tidak lihat, tetapi ada satu kekonsistenan dalam hidup kita. Benar, tetap melakukan benar, sekalipun orang lihat atau enggak kita tetap melakukan yang benar. Oleh karena itu kita sekarang berdiri di hadapan Allah seperti Kristus berdiri. Seperti Kak Wiwi tadi. Benar, kita dikasihi, kita diterima, kita diperkenan oleh Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita tidak menerima kita, sekalipun orang-orang di sekeliling kita menolak kita, tetapi Dia Allah yang menerima kita. Bahkan ketika kita baca dalam perjanjian lama, sekalipun orang tuaku menolak, saudara-saudara menolak, tapi Tuhan tetap menyambut. Tuhan tidak pernah menolak siapapun. Tuhan tetap menerima siapapun yang mau datang kepadanya. Sekalipun di tempat kerjaan, teman-teman gak diterima, gak apa-apa. Yang penting Tuhan terima. Tapi akan lebih anehnya, kalau Tuhan gak terima tapi teman-teman terima, itu menjadi pertanyaan. Berarti kehidupan kita adalah kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan. Kenapa kita mau mentoleransi kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau? Supaya kita diterima, bukan? Supaya kita diterima, makanya kita melakukan, ya sudahlah, sekalipun itu berlawanan dengan firman, saya lakukan supaya saya diterima. Tohnya pada akhirnya akan ada satu ayat firman Tuhan mengatakan itu menjadi satu pembenaran. Untuk orang Yahudi, aku seperti Yahudi. Betul bukan? Itu adalah satu pembenaran, tetapi kehidupan kita harusnya berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagaimana kita juga melihat dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dulunya musuh Allah, kita yang dulunya seteru Allah, kita menjadi berdamai dengan Allah. Bukan karena kebaikan, tapi karena Tuhan kita. Karena Kristus yang mengerjakan itu dalam kehidupan kita di kayu salib. Oleh karena itu, apa yang menjadi penerapan praktis yang bisa kita lakukan dari poin yang ketiga ini, yaitu mari kita hidup dengan identitas yang baru sebagai orang yang benar. Kalau kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita hidup sebagaimana kita juga punya identitas yang diselamatkan oleh Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh dunia. Tidak mencemplungkan diri kepada kehidupan dunia. Tetapi kita menciptakan suatu perbedaan dengan kehidupan dunia. Bukan berarti kita eksklusif, bukan. Tetapi kita tetap berbaur. Tetapi harusnya kehidupan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kehidupan kita yang memiliki identitas yang baru, kita pun bisa kerjakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
baik kita di kantor, baik kita di kampus, baik kita di lingkungan pertemanan kita tetap menunjukkan bahwa kita memiliki identitas yang baru, identitas yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebagaimana juga Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Ini adalah satu kebenaran yang sangat krusial menurut saya. Karena apa? Karena ternyata orang-orang yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Oh, itu suatu penghiburan bagi kita. Sekalipun kita menderita saat ini, sekalipun kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi hari ini, tetapi kita mendapat satu penghiburan yang sangat luar biasa, bahwa ternyata ketika kita memilih untuk tinggal di dalam Kristus, maka tidak ada satu penghukuman yang bisa menimpa kita. Bahkan di dalam Roma pasal 8 ayat 39, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan kita disebut sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Itu yang menunjukkan kita bahwa kita berada dalam satu tempat yang benar. Kita menempati satu posisi yang tepat, yaitu berada di dalam Kristus itu sendiri. Ada langkah cukup malangnya ketika kita tidak berada di dalam Kristus. Ketika kita tidak berada di dalam Kristus, maka kehidupan yang kita hidupi hari ini tidak akan sampai di sini saja. Karena kehidupan setelah kematian ini akan ada satu kehidupan, yaitu kalau kita pernah mendengar, ya saya pasti semua pernah mendengar kehidupan kekal namanya. Kekal di mana? Di sono atau di sono? Di sorga apa neraka? Tergantung identitas kita di mana. Di dalam Tuhan atau di luar. Kalau di luar, maka pastinya sudah ke sono. Pastinya sudah ke neraka. Oleh karena itu, kita sendirilah yang memutuskan itu. Kita mau ke sono atau ke sono? Yang kedua, apa yang menjadi penerapan aplikasi yang praktis untuk kita kerjakan dari poin yang ketiga ini? Artinya menjadi duta Kristus dalam dunia. Duta tahu kan duta? Menjadi seorang utusan. Jadi kita yang ada di tempat ini adalah utusan-utusan. Kalau kita kemarin kan berbicara tentang penginjilan bukan? Bahkan semua orang Kristen adalah penginjil. Ini ternyata ada sangkut pautnya juga dengan hal ini. Jadi kita semua adalah duta-dutanya Kristus. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita sukacita itu kepada orang lain. Untuk menyampaikan bagaimana Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Kita pun sampaikan itu kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga apa? Kita layak disebut sebagai orang-orang yang menjadi duta daripada Kristus itu sendiri. Status dibenarkan bukan hanya untuk dinikmati secara pribadi. Kalau kemarin saya katakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang paling egois bukan? Pernah mendengar bukan? Karena apa? Karena keselamatan itu hanya dinikmati pribadi sendiri. Tidak mau orang lain untuk menikmati keselamatan itu. Tapi mentok kepada diri sendiri, tidak mau disampaikan kepada orang lain. Tetapi dalam hal ini kita, sekalipun kita memiliki identitas yang baru, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan berarti kita tidak akan pernah memberitakan itu kepada orang. Justru kita harus memberitakan itu kepada orang-orang. Supaya, kenapa? Supaya mereka menikmati hal yang sama sebagaimana kita sudah nikmati. Oleh karena itu, mari kita mencerminkan, mempresentasikan hidup kita di tengah dunia yang semakin rusak ini. Kita tahu bahwa kejahatan di mana-mana ada. Bunuh diri di mana-mana ada. Korupsi di mana-mana ada. Kekorupan dunia semakin meluas. Itu menandakan bahwa dunia ini semakin hari semakin tidak baik. Sekalipun dunia semakin hari semakin tidak baik, maka ayo kita sebagai duta-duta Kristus,
kita menyatakan, menunjukkan kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebagaimana juga dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi kita ini adalah orang-orang duta Kristus yang Tuhan mau supaya kita juga bisa menjangkau orang lain. Di akhir daripada pemberitaan ini, saya memberikan satu kutipan berkenaan dari poin yang ketiga. Kita dibenarkan bukan karena kebaikan dalam diri kita sendiri, tetapi karena pertukaran, karena pergantian, karena substitusi disalib. Kebenaran Kristus dikenakan kepada kita agar kita hidup layak di hadapan Allah. Supaya kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Pada saat kapan kita bisa disebut sebagai sahabat Allah? Ketika kita melakukan kehendak Dia. Bukankah seperti itu yang dikatakan oleh Yesus? Ketika orang tuanya menghampiri Dia dan ada orang yang berkata situ, orang tuamu memanggil engkau. Siapakah orang tuaku? Kata Yesus. Siapakah ibuku? Dengan menunjuk para muridnya. Siapakah saudara-saudaraku? Kata Yesus. Saudara-saudaraku ialah ia yang melakukan kehendak Bapa. Apakah kita tergolong orang-orang yang melakukan kehendak Allah? Apakah kita juga disebut sebagai sahabat-sahabat Allah? Kalau kita adalah sahabat-sahabat Allah, maka kita pun akan mengerjakan layaknya sebagai orang-orang yang menjadi sahabat Allah. Demikian penyampaian firman hari ini. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau renungkan apa yang kita sudah dengarkan hari ini. Jangan kita biarkan hari ini berlalu begitu saja. Mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, terlalu besar apa yang Tuhan sudah kerjakan. Yang harusnya kita menerima murka itu, tetapi Tuhan mau menggantikan kita supaya kita tidak sakit. Sungguh luar biasanya bagaimana Yesus harus mati di kayu salib. Dia menanggung apa yang dia tidak lakukan. Dia melakukan semua itu. Tidak lain hanya untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Dia. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian ini. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa.
akan pujian ini dengan kesungguhan hati. Ku takkan lupa, kami takkan lupa Tuhan. Kami takkan lupa bahwa Engkau telah mengorbankan hidupmu bagi kami Tuhan. Kami boleh ada hari ini, kami boleh menikmati semua kemurahan-Mu. Itu karena Engkau yang mau mati bagi kami Tuhan. Engkau rela tersakiti bagi kami Tuhan. Engkau rela dipukul, bahkan Engkau rela mati bagi kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini nyanyian kami Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Mari katakan, ku takkan lupa. Amin. Kasih-Nya. Ku takkan lupa. Anugerahnya Dia besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Biarlah ini pujian yang betul-betul lahir dari hati kami yang paling murni Tuhan. Bahwa kami takkan pernah melupakan kasih-Mu. Kami takkan pernah melupakan anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau rela mati bagi kami, menanggung semuanya bagi kami Tuhan. Engkau disakiti, Engkau dipukul, Engkau diludahi, Engkau menerimanya semuanya Tuhan. Engkau bahkan mati sebagai orang yang pendosa Tuhan. Hanya satu tujuan, hanya untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ajari kami terus Tuhan untuk menghargai itu dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk terus mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, Engkau selalu dipermuliakan karena Engkau layak untuk dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyampaian firman. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan untuk hari ini. Biar Engkau boleh menanamkan ini dalam hati kami. Supaya kami betul-betul menyadari bahwa bukan karena kami, tapi karena Engkau Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan menjadi satu penghayatan dalam diri kami. Dan kami boleh terus-menerus mengingatnya. Bahkan kami boleh berlaku hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Di pekerjaan kami, di kampus kami, kuliah kami, di pertemanan kami. Kami boleh memancarkan bahwa Engkau ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, hari ini kami juga berdoa kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami.
Kami rindu untuk memberikan penuh dengan pengucapan syukur dan penuh dengan sukacita karena pengorbananmu dan karena setiap kebaikanmu yang ada dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan bersama-sama, amin. Kalian bisa memberikan persembahan melalui kotak yang ada di depan atau melalui QR Code yang ada. Selagi memberikan persembahan, saya cuma mau memberikan 2 pengumuman, yaitu jangan lupa hari Jumat ini kita akan ada ibadah Jumat Agung, Unfailing Love. Jadi jangan lupa untuk hadir jam 9 pagi ya. Hari Jumat jam 9 pagi dan untuk hari Minggu ibadah Paskah kita tidak ada ibadah kita akan kembali di minggu yang terakhir nanti. Tetapi untuk minggu depan kita akan bergabung bersama-sama jam 9 pagi. Jam berapa? Jam 9 pagi untuk ibadah Paskah kita, risen from death to life. Kita bangkit bersama-sama. Saya mau mengundang kita semua untuk merayakan bersama-sama ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah kita. Kita merayakan kematian Tuhan dan juga kebangkitan Tuhan bersama-sama. Dan saya mau kita semua untuk coba kalau kita sudah belajar tentang penginjilan, kita memikirkan untuk orang lain. Bukan cuma menikmati keselamatan itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Miduk tadi ya. Tetapi kita juga membagikan ini kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Kalau kalian nanti pulang coba pikirkan siapa ya satu orang yang bisa aku ajak untuk ikut ibadah ini, ibadah Paskah dan ibadah Jumat Agung ini. Yang terlibat di ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah ada? Ini yang udah terlibat semua. Kita punya sebuah ibadah yang sangat spesial untuk tahun ini. Jadi kita undang keluarga kita, teman kita cari siapa ya yang butuh Tuhan. Aku mau untuk undang dia. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita tutup. Kita doakan doa deklarasi kita bersama-sama. Siap? Kita baca ya. 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau memenuhiku dengan kasih dan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku. Berkat-Mu melimpah atasku dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bukan minggu depan, hari Jumat. Sampai ketemu hari Jumat.